Lanjut. Kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Vivi Nurhalifatia. Benar, maaf. Lagi. Saya di sini sebagai moderator kelompok 2 dan beranggotakan operator ragil, notaris Ziza, pemateri Leoni, Dian, anggota Yunita, Ira, Cinta. Daripada kita berlama-lama, untuk materi yang pertama, untuk Mbak Leoni, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami, yaitu zaman kenegaraan pada zaman Romawi kuno. Dalam sejarah pemikiran politik, Romawi dapat dikatakan membawa gagasan yang merupakan transisi dari era Yunani kuno menuju pemikiran Eropa Barat era modern. Periode Romawi dikenal bukan karena teori politiknya, tetapi karena hukumnya dan hal tertentu juga karena administrasinya. Di bidang inilah Romawi meninggalkan warisan pada dunia barat. Bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menekankan soal-soal praktis daripada berpikir teoristis. Konsepsi-konsepsi kenegaraan bangsa Romawi dapat diketahui dari praktek-praktek kenegaraan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga hukum dan negaranya. Fase perkembangan Romawi. Ada 4 macam fase. Yang pertama, fase kerajaan. Ciri khasnya yaitu terdapat pada pemimpinnya yang turun-temurun. Yang kedua, fase republik, di mana kepala negaranya dipilih melalui pemilihan. Yang ketiga, fase prinsipal, di mana pemimpinnya dipilih yang paling terbaik. Yang terakhir adalah fase dominan, di mana kepemimpinan didasarkan pada kewibawaan. Kemudian ciri negara Romawi kuno. Yang pertama, pemerintah di Romawi dipegang oleh kaisar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat atau apa yang dinamakan kaisarismus. Hal ini bersifat mutlak. Yang kedua, pemerintahannya lebih mendominasi negara atau bangsa lain. Yang ketiga, memiliki angkatan militer dalam jumlah yang besar untuk menegakkan kewajibannya ketika upaya halus gagal. Kemudian materi akan dibacakan oleh teman saya, Dian. Selanjutnya, nama tokoh dan ajarannya di zaman Romawi kuno. Yang pertama, Cicero. Menurut Cicero, negara disusun oleh manusia berdasarkan atas kemampuan rasionya, khususnya rasio murni manusia yang disesuaikan dengan hukum alam kodrat. Tujuan negara menurut Cicero adalah terciptanya keadilan yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Yang kedua adalah Polybius. Bentuk negara dan pemerintahan yang satu-satunya sebenarnya merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain yang telah mendahulunya. Polybius ini adalah murid Aristoteles. Ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan monarki, oligarki, dan demokrasi berlangsung silih berganti berupa siklus, berputar, dan pada gilirannya akan kembali ke asalnya. Teorinya ini dikenal dengan nama siklus Polybius. Yang ketiga, Seneca. Anggapannya tentang negara agak berbeda dari kaum Platonis. Ia menganggap bahwa negara adalah lembaga masyarakat yang merupakan hasil samping dari dosa. Negara dan hukum manusia merupakan institusi konvensional yang diperlukan karenanya adanya
sifat manusia yang jahat dan bukannya karena kondisi alamiah mencapai kemajuan yang ideal. Selanjutnya, pendapat dari kelompok kami mengenai kajian ilmu negara pada masa Romawi kuno adalah pada zaman ini pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang. Ini dikarenakan bangsa Romawi menitikberatkan pada soalan praksis daripada teoritis dan praktek kenegaraannya dilaksanakan oleh lembaga hukum dan negara. Teori kenegaraan zaman ini tidak menunjukkan suatu pemikiran asli, tapi hanya melanjutkan ajaran dari Yunani. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian itu dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan kami bisa pertanyaan ya teman-teman. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa yang dipersilahkan ini? Bentar. Ada itu ngelek sekali. Yang tadi pertama silahkan Amira. Alma dulu deh, Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Putri Sabrina dengan NIM A2202100038. Saya izin bertanya, mengapa pada periode kerajaan Romawi untuk memilih raja harus dengan bantuan senator, tidak secara turun-temurun? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alma. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Untuk Mbak Amira, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sani Putri Dewi, NIM A2202100034 dari kelompok 4, izin bertanya. Mengapa bangsa Romawi lebih menekankan soal-soal praktis daripada berpikir teoritis? Terima kasih. Oke, sampun. Lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Selanjutnya Mbak Elisa, monggo pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Febrianti, NIM A22010030. Saya izin salah satunya adalah fase kerajaan. Kapan terjadinya fase kerajaan tersebut? Kapan berlangsungnya? Boleh diulangin nggak? Soalnya putus-putus. Pada masa Romawi kuno kan terdapat 4 fase, salah satunya adalah fase kerajaan. Kapan fase tersebut berlangsung atau terjadi? Sudah? Sudah? Oke, sebentar ya. Hanya membuka pertanyaan untuk 3 orang ya. Terima kasih. Abdi yang ya, untuk jawabannya sebentar ya, kami akan diskusikan sebentar. Oke, yang pertama untuk pertanyaan dari Mbak Alma akan dijawab oleh Mbak Lioni. Monggo Mbak Lioni.
Maaf, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Pertama, ketika seorang raja mati, Romawi memasuki masa interregnum. Kekuasaan tertinggi negara akan berpindah ke senat. Senat itu nanti akan bertujuan dan mempunyai tanggung jawab untuk mencari raja yang baru. Selanjutnya, senat akan berkumpul dan menunjukkan salah satu anggotanya sendiri yang untuk bertugas selama 5 hari dengan tujuan mengusulkan raja berikutnya. Setelah 5 hari, setelah seorang intereks akan menunjuk dengan persetujuan senat, senator lain sebagai intereks. Saya, Leonie Febrianti, ingin menjawab pertanyaan dari Amirah. Mengapa bangsa Romawi lebih menekankan ke nilai praksis daripada teoristis? Karena pada zaman ini tidak banyak pemikir soal kenegaraannya. Mereka hanya mengambil dari pemikiran-pemikiran zaman sebelumnya. Selanjutnya dari Mbak Amira dan dijawab dengan Mbak Sinta. Gimana, Mir? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Sebelumnya, minta waktunya, saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa mengenai zaman kerajaan dimulai saat kapan. Zaman kerajaan ini dimulai sekitar 625 sebelum Masehi sampai 509 sebelum Masehi. Periode pertama dalam sejarah Romawi dikenal sebagai zaman kerajaan dan berlangsung sejak didirikannya Roma hingga 509 sebelum Masehi. Selama masa ini Roma yang dipimpin oleh 7 raja. Sekian jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Sampun setuju nggih anu nek udah semua tuh. Jawabannya ya udah sekian dari kelompok 2. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.